Oke guys, video ini kita akan ngebahas tentang skill wajib yang dimiliki dropshipper sukses. Dan ini kalau misalnya kalian dropshipper dan ingin menjadi dropshipper yang sukses, kalian harus kuasai skill-skill nanti yang akan saya sebutkan dan akan saya jelaskan di video kali ini. Silahkan tonton video ini sampai habis untuk menjadi dropshipper sukses. Let's go! Skill pertama yang harus kalian pahami dan harus kalian kuasai untuk menjadi dropshipper yang sukses adalah beriklan. Ya, beriklan guys ya. Kalian wajib tahu ya untuk skill iklan ini. Mungkin saat ini yang lagi nonton nih, toko dropshipnya itu udah laris dengan cara cuma organik aja. Jadi udah santai-santai tuh. Apaan tuh skill iklan? Nggak perlu skill iklan. Kita pakai organik aja udah bagus penjualannya. Jangan besar kepala dulu ya. Karena sekarang itu di marketplace udah banyak banget yang jualan. Percayalah, kalau misalnya kalian cuma ngandelin traffic secara organik dari marketplace doang, nggak bakalan bertahan lama tuh penjualan di toko kalian itu. Jadi, ayo ya, mulai untuk belajar dan juga memahami teknik beriklan. Entah itu iklan di semua marketplace ya yang kalian gunakan ya, itu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan saya juga udah sering ya bahas di video-video saya tentang cara beriklan. Jadi kalian bisa belajar juga dari sana. Dan bayangin aja ya untuk kalian saat ini yang tadi dropshipper yang dari organik aja udah bagus, bayangin aja kalau misalnya dari traffic organik aja kalian udah bagus, ditambah dengan beriklan ya, penjualan kalian siapa tahu gitu ya, bisa meningkat 10 kali lipat guys. Tapi bang, saya pernah denger kalau misalnya organik trafficnya udah bagus, terus kita iklanin nanti bakalan turunin si organiknya. Menurut saya sendiri itu nggak seperti itu ya. Karena kan organik ya, itu produk kita munculnya hanya dari judul produk kita saja guys ya. Saat di search ya, di halamannya itu ya. Misalnya kita cuma pasang judul kaos polos pria. Berarti ya produk kita hanya muncul di halaman dari ketiga kata itu. Entah itu dari kata kaos, entah itu dari kata polos, entah itu dari kata pria. Atau dari digabungin tiga-tiganya itu ya. Kaos polos pria atau dibalik-balik. Kayak misalnya kaos pria, kaos polos gitu ya. Nah hanya muncul dari situ saja. Sedangkan dengan beriklan, kita itu bisa nargetin kata kunci lainnya. Misalnya nih, kaos yang kita jual itu warna hitam. Kita bisa nargetin ya untuk ke muncul di halaman kaos yang warna hitam. Mungkin juga kita bisa targetin ke kaos yang wanita gitu ya. Siapa tahu nih kaos kita ini unisex. Jadi kita bisa digunain pria maupun juga wanita guys. Jadi dengan cara beriklan kita bisa menjangkau lebih banyak halaman dari kata kunci yang kita targetkan dari iklan guys. Jadi seperti itu ya mindset saya dalam beriklan ya. Untuk supaya bisa mendapatkan lebih banyak penjualan. Walaupun di toko saya traffic secara organik itu udah bagus. Di sini teman-teman boleh setuju, boleh enggak ya. Di sini kita cuma saling belajar aja guys ya. Dan ini saya cuma sharing aja mindset dan juga hal-hal yang saya lakukan di toko saya selama jualan di marketplace sebagai dropshipper. Skill kedua yang harus kita miliki dan kuasai adalah skill riset produk guys ya. Jadi kita sebagai dropshipper ya, kita harus benar-benar bisa untuk riset produk. Karena produk ini adalah salah satu kunci toko kita bisa laris guys. Karena kalau misalnya produk yang kita jual ini itu udah banyak pesaingnya, terus juga nggak diterima sama pasar, meskipun kita optimasi mati-matian, kita siapin budget iklan jutaan, kalau produk tersebut itu nggak bagus atau nggak diterima sama pasar dan sulit dijual, ya produk tersebut bakalan susah ya, atau bakalan ya kita nggak bisa jualin lah gitu intinya. Jadi teman-teman di sini harus bisa riset produk ya, dan juga harus bisa melihat keadaan pasar dan keadaan saat ini. Ya intinya bisa melihat peluang lah ya untuk riset produk itu. Sebagai contoh nih, sekarang ini kan harga BBM naik gitu ya. Nah ini kita bisa coba lah ya untuk analisa gitu. Kira-kira dari BBM naik ini produk apa sih yang lagi naik gitu ya, yang lagi dibutuhin sama calon pasar kita. Misalnya kayak penghemat BBM, terus misalnya mobil listrik, motor listrik ya. Kayak gitu-gitu guys ya. Kita harus bisa melihat keadaan saat inilah untuk dijadiin cuan gitu ya dalam meriset produk ya tentu saja. Contoh lagi selain dari keadaan saat ini ya, teman-teman juga bisa melihat dari musim ya, musim saat ini. Ini kan sekarang musim hujan. Nah, kira-kira musim hujan ini produk apa sih yang dibutuhin sama pasar itu gitu ya. Dan kita bisa jual dan untuk dapat cuan. Misalnya kan sekarang musim hujan, berarti produk jas hujan ya, jas hujan, terus juga payung, terus juga misalnya kalau di otomotif itu supaya motor itu nggak rusak ya saat kena hujan atau banjir gitu. Nah itu kita bisa jual produk-produk seperti itu. Karena di sini banyak banget ya dropshipper di luar sana yang udah nemuin cuma satu winning produk aja, dia udah ongkang-ongkang kaki, udah nggak riset produk lagi. Dan itu jangan ya, bahaya banget. Karena produk tersebut itu pasti ada masanya untuk turun guys. Mungkin tahun ini produk itu winning terus gitu ya. Nanti kan kelama-kelamaan bakalan turun ya penjualannya, atau mungkin makin banyak lagi kompetitornya dan akhirnya hancur-hancuran harga. Nah kalau misalnya kita nggak rajin untuk riset produk, ya kita bakalan sepi tokonya. Jadi teman-teman di sini wajib untuk memiliki skill riset produk untuk menjadi dropshipper yang sukses. Skill selanjutnya yang teman-teman harus miliki untuk menjadi dropshipper yang sukses adalah skill dalam testing. Skill testing ini itu sangat
dibutuhkan banget dalam kita jualan online, khususnya sebagai dropshipper. Nah, testing itu kayak contohnya testing produk ya, terus juga testing judul, terus juga testing iklan, terus juga testing promosi, testing optimasi, testing toko, dan lain sebagainya. Intinya skill testing itu penting banget guys ya. Karena belum tentu ya, kita udah riset misalnya ya, kita udah punya skill riset nih, riset produk, misalnya trennya udah bagus, terus juga musimnya udah mendukung nih, kayak misalnya sekarang musim hujan, kita jualan jas hujan. Belum tentu produk itu ya, menurut kita sebelumnya itu udah pasti laris nih produk tersebut. Belum tentu waktu kita testing, itu laris guys. Jadi kita emang harus testing dulu gitu ya. Begitupun juga dengan iklan. Untuk menemukan kata kunci yang winning ya, dalam beriklan, kita juga harus testing. Nggak bisa tuh baru iklan jalan sebulan atau mungkin baru sehari gitu ya, langsung nemuin kata kunci winning yang banyak banget. Itu tidak mungkin ya. Jadi kita memang harus testing dulu ya, harus tes dulu ke pasar dan kita lihat gimana itu nanti hasilnya gitu guys ya. Intinya di sini teman-teman wajib lah untuk mempunyai skill testing ya, supaya kalian di sini yang nonton video ini bisa menjadi dropshipper yang sukses. Skill selanjutnya yang teman-teman harus miliki untuk menjadi dropshipper sukses adalah skill evaluasi. Jadi kan sebelumnya ya, skill sebelumnya teman-teman harus pahami skill testing. Nah, sekarang teman-teman harus pahami skill evaluasi ya. Karena percuma kalau kita coba bisa testing, tapi nggak bisa evaluasi, ya nggak ada hasil guys ya. Skill evaluasi ini kayak contohnya ya, evaluasi hasil iklan ya, ngebaca data bisnis analisis ya, dan ngevaluasi judul produk yang harus kita tes, ngevaluasi produk yang mana laris dan enggak, dan lain sebagainya. Intinya kita harus bisa lah mengevaluasi dari hasil yang udah kita testing di skill tersebut tadi ya, sebelumnya ya. Nah, evaluasi sendiri guys, kalau misalnya di iklan ya, ini saya sebutkan agak sedikit ya. Kalau di iklan misalnya evaluasi kata kunci yang kita iklanin. Nah, kira-kira mana nih kata kunci yang boncos, terus kata kunci yang kira-kira potensial untuk menjadi kata kunci winning. Nah, kita harus punya skill tersebut ya untuk evaluasi itu. Terus kalau misalnya udah riset, udah ngevaluasi kata kunci, kita juga evaluasi produknya. Kira-kira produk mana nih yang mau kita iklanin gitu ya. Kira-kira yang potensial lah, yang bagus untuk diiklanin. Nah, kita harus evaluasi tuh untuk menemukan produk-produk yang bagus untuk diiklanin. Karena nggak semua produk itu bisa diiklanin guys ya. Selanjutnya juga misalnya evaluasi dalam toko ya, bisnis saya, kayak misalnya evaluasi penjualan. Kok bisa bulan ini toko kita bisa laris? Penyebabnya apa nih? Nah, kita harus cari tahu ya. Bisa jadi mungkin ya, sebagai contoh aja, ternyata yang menyebabkan toko bulan ini laris itu adalah karena trafficnya naik. Nah, traffic naik ini juga kita harus evaluasi lagi, kita cari tahu yang menyebabkan traffic naik ini apa. Oh, ternyata karena lagi ada event gitu ya. Event misalnya 12-12 atau mungkin bulan Ramadan, makanya trafficnya naik. Jadi kita memang harus benar-benar cari tahu dan juga evaluasi ya. Ngulik lah istilahnya itu. Jadi selain testing ya, kita udah testing, kalau misalnya kita udah punya skill evaluasi juga, insya Allah hasilnya mantap banget guys ya. Dan insya Allah menjadi dropshipper yang sukses. Oke, jadi 4 hal itu tadi ya, kurang lebih ya, untuk menjadi dropshipper yang sukses. Yang pertama tadi adalah skill beriklan ya, untuk mendatangkan traffic lah iklan, yaitu iklan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Teman-teman harus pelajari skill beriklan itu. Dan untuk teman-teman yang belum paham tentang beriklan, saya juga udah pernah jelasin di video saya sebelumnya ya. Tonton aja di pojok kanan atas kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut. Siapa tahu di sini ada yang belum tahu gitu ya dalam beriklan, atau mau diasah lagi, atau mau lebih belajar dalam lagi dalam beriklan. Teman-teman bisa tonton video saya di pojok kanan atas. Terus tadi selain skill iklan juga skill dalam meriset produk ya. Riset produk ini penting banget. Jangan sampai kalian saat ini emang udah nemuin satu produk winning. Jangan sampai udah ongkang-ongkang kaki, udah tidur, ngopi ke kafe, dan nggak mau riset produk lagi. Jangan seperti itu ya. Kita harus terus-terusan untuk riset produk winning, supaya kita bisa menjadi dropshipper yang sukses. Terus yang ketiga, kita juga harus mempunyai skill untuk testing ya. Testing kata kunci, testing judul, testing produk, testing toko, dan lain sebagainya. Dan selain itu, yang terakhir tadi adalah skill evaluasi ya. Karena kalau misalnya kita cuma punya skill testing, tapi nggak punya skill evaluasi, percuma ya. Dua skill yang sebelumnya itu tadi saling berhubungan antara testing dan juga evaluasi ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari kalian ya, atau saya sendiri udah menjadi dropshipper sukses, belum ya. Saya juga masih terus belajar. Di sini saya hanya share aja ya pengalaman saya selama jualan di marketplace sebagai dropshipper ya, dari 2019 dan sekarang udah 2022, jadi udah 3 tahun lah pengalaman saya dalam jualan online dan juga dropshipper. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, see you, bye.